Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sugantoro, NIM saya 1872050018. Prodi saya Pendidikan Ekonomi kelas A, semester 2, dosen pengampu Ibu Anissa Rahma Putri, SPD MPDE. Di sini saya ingin presentasikan ekonomi pembangunan. Rintangan-rintangan pembangunan. 1. Ketidaksempurnaan pasar. 2. Lingkaran setan. 3. Kekuatan internasional. 4. Iklim tropis. 5. Kebudayaan yang tidak ekonomis. Syarat-syarat pembangunan ekonomi. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintah dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan, sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pula lah yang menikmati hasil pembangunan. Pembangunan yang hanya dijalankan oleh satu pihak atau dipaksakan, artinya tanpa melibatkan rakyat, dalam arti sebenarnya bukanlah model pembangunan yang ideal. Pembangunan semacam ini dapat terjadi, namun dalam kondisi di mana sistem pemerintahannya adalah diktator. Investasi. Kriteria investasi harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan perbandingan antara output dengan kapital, COR terendah. Investasi hendaknya mengurangi kesulitan dalam neraca pembayaran sehingga akan memaksimalkan perbandingan antara ekspor dan investasi. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang maksimal daripada pembangunan tenaga kerja terhadap investasinya. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Penduduk dan tenaga kerja. Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan penghasilan guna pekerjaan, menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Permasalahan kependudukan negara berkembang. 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. Distribusi penduduk yang tidak merata. 3. Kualitas penduduk yang rendah. Kapital. Semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam produksi untuk menahan output. Fungsi. Menanti produktivitas dalam jangka panjang. Sumber-sumber alam. Pengertian sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pada dasarnya hal terpenting yang berupa benda hidup ataupun benda mati, macam-macam SDH, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat habis, contoh udara, energi, matahari, dan air hujan. Sumber daya alam yang dapat diganti atau dipelihara, contoh air yang ada di tempat. SD. Sumber daya alam yang dapat diperbaiki, contoh sumber daya mineral. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dalam teknik produksi yang ada. Peran teknologi yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. 2. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. 4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. 5. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. Wira swasta adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam bisnis. Perkembangan ekonomi merupakan hasil penerapan teknologi. Maka haruslah ada seseorang atau sekelompok yang berbuat untuk menerapkan kombinasi baru sumber produksi untuk kegiatan produktif.
Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.